Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Arya Nugraha, SPD MPD selaku dosen pengampu landasan pendidikan, dan saya banggakan teman-temanku semua yang berbahagia. Nama saya Nasyatul Liana dengan nomor NIM 210404073. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan yuridis pendidikan Indonesia. Materi yang pertama yaitu tentang visi, misi, fungsi, tujuan, strategi pendidikan nasional, dan prinsip penyelenggaraan pendidikan, hak dan kewajiban warga negara, orang tua, masyarakat, negara, dan pemerintah, serta wajib belajar. Beberapa tentang sistem pendidikan nasional. Yang pertama, cita-cita pendidikan dan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengenai penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Kemerdekaan bangsa Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Setelah itu, pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Dan apabila mengkaji alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di sana tersurat dan tersirat cita-cita nasional di bidang pendidikan, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Sehubungan dengan ini, pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan agar pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Yang kedua, definisi pendidikan, pendidikan nasional, dan sistem pendidikan nasional. Pendidikan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 dinyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Yang keempat, hak dan kewajiban warga negara, orang tua, masyarakat, negara, dan pemerintah. Hak dan kewajiban warga negara. Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 memberikan jaminan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapat pendidikan. 5. Wajib belajar. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Materi yang kedua yaitu tentang landasan yuridis penyelenggaraan sistem pendidikan nasional pada jalur, jenjang, dan satuan pendidikan. Yang pertama, jalur jenjang, jenis, dan satuan pendidikan. Satuan pendidikan, jalur jenjang dan jenis pendidikan dapat diwujudkan dalam bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Adapun yang dimaksud dengan satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal, non-formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikannya. Pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Sedangkan pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Yang kedua, pendidikan anak usia dini, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, dan pendidikan jarak jauh. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditunjuk kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani
agar anak memiliki kesiapan dan memasuki pendidikan lebih lanjut. Pendidikan kedinasan. Pasal 29 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan, yang pertama, pendidikan kedinasan merupakan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh departemen atau lembaga pemerintah non-departemen. Yang kedua, pendidikan kedinasan berfungsi meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai dan calon pegawai negeri suatu departemen atau lembaga pemerintah non-departemen. Yang ketiga, pendidikan kedinasan diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal dan non-formal. Yang keempat, ketentuan mengenai pendidikan kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 diatur lebih lanjut dengan pemerintahan. Pendidikan keagamaan. Pasal 30 UU RI Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa 1. Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh pemerintah dan kelompok masyarakat dari pemeluk agama sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan menjadi ahli ilmu agama. Yang ketiga, pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, non-formal, dan pendidikan dan informal. Pendidikan jarak jauh. Pendidikan jarak jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi, dan media lainnya. Materi yang ketiga yaitu tentang Standar Nasional Pendidikan SD atau MI dan guru sebagai pendidik profesional. Kegiatan belajar ini menyajikan dua hal pokok, yaitu yang pertama, Standar Nasional Pendidikan SD atau MI. Yang kedua, mengenai guru sebagai pendidik profesional. Pertama, Standar Nasional Pendidikan SD atau MI. Kajilah secara teliti tentang Standar Nasional Pendidikan berkenaan dengan pendidikan untuk SD atau MI yang bermaktub pada PP RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagai disajikan sebagai berikut. A. Pengertian, lingkup, fungsi, dan tujuan standar pendidikan nasional. B. Standar isi. C. Standar proses. D. Standar kompetensi lulusan. E. Standar pendidikan dan tenaga pendidikan. F. Standar pengelolaan. G. Standar pembiayaan. H. Standar penilaian pendidikan. Yang kedua, guru sebagai pendidikan profesional. Tujuan pendidikan nasional adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara demokratis serta bertanggung jawab. RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen sebagaimana disajikan sebagai berikut. A. Guru, kedudukan, fungsi, dan tujuan. B. Prinsip konvensionalitas. C. Kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi. D. Hak dan kewajiban. E. Wajib kerja dan ikatan dinas. F. Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian. G. Pembinaan dan pengembangan. H. Penghargaan. I. Perlindungan. J. Cuti. K. Organisasi profesi dan kode etik. I. Sanksi. M. Ketentuan peralihan. N. Ketentuan penutup. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.